Di depan keluarga besar, menantu ini dihina, ditertawakan, dan dianggap tak berguna hanya karena hidup sederhana. Tak ada yang tahu, ia sengaja diam dan menunduk demi menjaga rumah tangganya. Hingga suatu hari, sebuah keputusan mengejutkan mengubah segalanya. Dalam hitungan jam, orang-orang yang dulu meremehkan kini gemetar dan menyesal. Siapa sangka, menantu miskin yang dipandang sebelah mata itu ternyata menyimpan identitas yang akan membalikkan segalanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang penuh makna, emosi, dan pelajaran berharga. Di video kali ini, kalian akan menyaksikan sebuah cerita tentang hinaan, kesabaran, dan sebuah kejutan besar yang membuktikan bahwa manusia tidak bisa dinilai hanya dari penampilan atau kondisi ekonomi. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi juga cermin kehidupan yang sering terjadi di sekitar kita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif dan menyentuh hati. Terima kasih atas kebersamaan kalian, dan sekarang mari kita mulai kisahnya. Rico adalah pria sederhana yang datang ke dalam keluarga Linda tanpa membawa apapun, selain niat baik dan ketulusan. Ia menikahi Linda dengan cinta, bukan dengan harta. Namun sejak hari pertama ia resmi menjadi menantu, tatapan sinis dan bisik-bisik merendahkan sudah menyambut kehadirannya. Bagi keluarga besar Linda, pernikahan itu dianggap sebagai sebuah kesalahan besar yang memalukan nama keluarga. Keluarga Linda dikenal sebagai keluarga berada di lingkungan mereka. Rumah besar, kendaraan mewah, dan pergaulan elit sudah menjadi bagian dari keseharian. Di tengah kemewahan itu, Rico hadir dengan pakaian sederhana, tutur kata sopan, dan sikap rendah hati. Bukannya dihargai, perbedaan itu justru menjadi alasan bagi keluarga mertua untuk menilainya rendah. Mereka menyebut Rico sebagai pria tanpa masa depan, lelaki yang hanya akan menjadi beban hidup bagi Linda. Setiap kunjungan ke rumah mertua selalu menjadi ujian berat bagi Rico. Ia duduk di sudut ruang tamu, mendengarkan percakapan yang seolah sengaja meninggikannya. Pertanyaan-pertanyaan bernada sindiran kerap dilontarkan kepadanya tentang penghasilan, pekerjaan, dan kemampuannya menafkahi Linda. Rico menjawab seperlunya, dengan senyum tipis yang sering disalahartikan sebagai kepasrahan seorang pria gagal. Linda sebenarnya mengetahui semua itu. Ia melihat bagaimana suaminya diperlakukan seperti orang asing di rumahnya sendiri. Namun setiap kali ia mencoba membela, keluarganya selalu berdalih bahwa mereka hanya ingin yang terbaik untuknya. Di balik kata-kata manis itu, tersimpan keinginan kuat agar Linda suatu hari meninggalkan Rico dan memilih pasangan yang dianggap lebih pantas. Yang tak pernah mereka sadari, Rico bukanlah pria lemah seperti yang mereka bayangkan. Ia sengaja memilih hidup sederhana dan menutup rapat masa lalunya. Bukan karena takut, melainkan karena ia ingin melihat siapa yang terus menerimanya apa adanya. Bagi Rico, cinta dan kesetiaan jauh lebih berharga daripada pujian dan pengakuan. Malam demi malam, Rico menenangkan Linda yang sering menangis karena tekanan keluarganya. Ia berjanji akan melindungi rumah tangga mereka, meski harus menelan hinaan dan merendahkan harga dirinya sendiri. Saat itu, belum ada satupun dari keluarga Linda yang menyadari bahwa pria yang mereka anggap sebagai beban itu kelak akan menjadi alasan terbesar penyesalan mereka. Hari-hari Rico sebagai menantu bukanlah hari yang mudah. Setelah cap menantu miskin melekat padanya, hinaan seolah menjadi menu wajib setiap kali ia berada di tengah keluarga besar Linda. Tidak ada satupun kesempatan berlalu tanpa komentar sinis yang diselipkan dengan senyum palsu. Bagi mereka, merendahkan Rico adalah cara untuk menegaskan posisi dan status mereka sendiri. Setiap acara keluarga berubah menjadi panggung pembanding yang menyakitkan. Saat makan bersama, pembicaraan selalu mengarah pada pencapaian ipar-ipar Linda. Mobil baru, bisnis yang berkembang, liburan ke luar negeri. Di sela-sela cerita itu, nama Rico disebut hanya untuk dijadikan bahan lelucon. Pertanyaan seperti, kapan bisa beli rumah sendiri? Atau, masih kerja di tempat lama? Dilontarkan dengan nada meremehkan.
seolah jawabannya sudah mereka ketahui. Rico duduk mendengarkan semuanya dengan kepala tertunduk. Ia tidak membantah, tidak membela diri. Ia tahu, membalas hinaan hanya akan memperkeruh suasana dan melukai Linda lebih dalam. Namun, diamnya Rico justru dianggap sebagai bukti bahwa semua tuduhan itu benar. Dalam pikiran keluarga mertua, Rico memang tidak pantas berdampingan dengan Linda. Linda berkali-kali mencoba mengalihkan pembicaraan, bahkan menegur secara halus, tapi keluarganya selalu punya alasan. Mereka mengatasnamakan kekhawatiran dan masa depan Linda, padahal di balik semua itu, ada kesombongan yang tak pernah mereka akui. Mereka tidak rela melihat Linda hidup bersama pria yang tak bisa mereka banggakan di hadapan orang lain. Yang lebih menyakitkan, hinaan itu tak hanya datang dari orang tua Linda, tapi juga dari saudara-saudaranya. Ada yang terang-terangan meremehkan, ada pula yang menusuk lewat candaan. Rico menyadari bahwa kehadirannya dianggap sebagai noda di tengah kebanggaan keluarga itu. Namun ia memilih bertahan demi cinta dan komitmen yang telah ia ucapkan. Di balik senyumnya, Rico menyimpan luka yang dalam. Ia sering bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus diperlakukan seperti ini? Tapi setiap kali melihat Linda berusaha tegar di sisinya, Rico menguatkan diri. Ia percaya, suatu hari nanti, kebenaran akan berbicara dengan caranya sendiri. Dan saat hari itu tiba, semua hinaan yang ia terima akan berubah menjadi penyesalan yang tak terlupakan. Bagi keluarga besar Linda, sikap Rico yang selalu diam dan mengalah dianggap sebagai tanda ketidakberdayaan. Setiap senyum tipis yang ia tunjukkan saat dihina justru menjadi bahan ejekan baru. Mereka menyimpulkan bahwa Rico tidak punya keberanian, tidak punya kemampuan, dan tidak punya apapun yang layak dibanggakan. Tidak seorang pun mencoba memahami alasan di balik ketenangan yang ia pertahankan. Rico sebenarnya sangat menyadari bagaimana pandangan mereka terhadap dirinya. Setiap tatapan merendahkan, setiap bisikan yang terdengar jelas meski dibicarakan setengah berbisik, semuanya ia rasakan. Namun ia memilih menahan diri, bukan karena takut menghadapi mereka, melainkan karena ia memegang prinsip bahwa membalas hinaan hanya akan melahirkan luka baru. Baginya harga diri sejati bukan ditunjukkan lewat amarah, tetapi lewat kendali diri. Di balik kesederhanaannya, Rico menyimpan rahasia besar tentang hidupnya. Ia memiliki masa lalu yang tidak ingin ia pamerkan. Kesuksesan yang pernah ia raih, jaringan bisnis yang luas, serta kekuatan finansial yang sebenarnya ia miliki, sengaja ia sembunyikan. Ia ingin melihat siapa yang benar-benar tulus mencintainya sebagai manusia, bukan sebagai simbol kekayaan. Linda adalah satu-satunya orang yang mengetahui sebagian kecil dari rahasia itu. Namun, bahkan kepada istrinya sendiri, Rico belum sepenuhnya membuka jati dirinya. Ia hanya berkata bahwa suatu hari, ketika waktunya tepat, semua akan terungkap dengan sendirinya. Linda memilih percaya, meski hatinya sering dilanda keraguan akibat tekanan keluarga. Kesabaran Rico juga sering disalahpahami oleh Linda. Di saat-saat tertentu, Linda merasa suaminya terlalu diam, terlalu menerima perlakuan tidak adil. Namun setiap kali Linda mempertanyakan sikapnya, Rico selalu menjawab dengan lembut bahwa ia hanya ingin menjaga kedamaian rumah tangga mereka. Ia tidak ingin konflik dengan keluarganya merusak hubungan mereka sebagai suami istri. Malam-malam sunyi sering menjadi saksi pergulatan batin Rico. Ia merenung, mempertimbangkan apakah keputusannya untuk terus berdiam diri adalah pilihan yang tepat. Ia tahu, semakin lama ia menyembunyikan kebenaran, semakin besar luka yang harus ia tanggung. Namun ia juga yakin, saat kebenaran itu terungkap nanti, dampaknya akan jauh lebih besar daripada sekedar pembelaan diri. Kesabaran Rico bukanlah kelemahan, itu adalah strategi dan ujian bagi semua orang di sekitarnya. Tanpa mereka sadari, setiap hinaan yang dilontarkan justru mendekatkan mereka pada hari ketika semua prasangka akan runtuh. Dan pada hari itu, kesabaran yang selama ini disalahartikan akan berubah menjadi bukti kekuatan yang tak terbantahkan. Tekanan yang selama ini hanya berupa sindiran dan ejekan, perlahan berubah menjadi ancaman nyata. Keluarga besar Linda merasa kesabarannya telah habis. Bagi mereka, mempertahankan Rico sebagai menantu sama saja dengan mempertaruhkan gengsi dan masa depan keluarga. Di mata mereka,
Rico tidak menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang bisa dibanggakan, dan itu dianggap sebagai kegagalan yang tidak bisa lagi ditoleransi. Suatu malam, Linda dipanggil secara khusus oleh orang tuanya. Tanpa kehadiran Rico, pembicaraan berlangsung dingin dan penuh tekanan. Ibunya mulai dengan nada lembut, namun perlahan berubah menjadi tegas. Ia mengatakan bahwa Linda pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, suami yang mapan, dan masa depan yang jelas. Nama Rico disebut berulang kali, bukan sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai masalah yang harus segera diselesaikan. Ayah Linda bahkan lebih keras. Ia menyebut pernikahan itu sebagai kesalahan terbesar Linda. Dengan suara berat, ia memberi ultimatum. Jika Rico tidak bisa membuktikan kesuksesannya dalam waktu dekat, Linda harus berpisah. Ancaman itu bukan sekedar kata-kata. Mereka siap menarik dukungan, memutus hubungan, bahkan mengucilkan Linda jika ia tetap bertahan bersama Rico. Linda pulang dengan hati remuk. Di hadapan Rico, air matanya tak terbendung. Ia merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Keluarga yang membesarkannya, dan suami yang ia cintai. Rico mendengarkan semuanya dalam diam. Setiap kata yang diucapkan Linda terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Bukan karena takut kehilangan, tetapi karena melihat orang yang ia cintai menderita. Keluarga besar semakin gencar menekan. Telepon, pesan, dan pertemuan mendadak menjadi rutinitas yang melelahkan bagi Linda. Mereka mencoba memengaruhinya dengan berbagai cara, dari bujukan halus hingga ancaman terang-terangan. Di sisi lain, Rico justru semakin tenang. Ia tahu, inilah titik di mana semuanya akan berubah. Malam itu, setelah Linda tertidur karena kelelahan emosional, Rico duduk sendiri menatap langit. Ia menyadari bahwa kesabarannya telah mencapai batas. Bukan karena ia tak sanggup lagi dihina, tetapi karena ia tidak bisa membiarkan Linda terus tersakiti. Dalam hati, Rico mengambil keputusan besar. Ia akan mengakhiri semua penghinaan dan keraguan itu dengan caranya sendiri. Tekanan untuk bercerai yang dilontarkan keluarga Linda justru menjadi pemicu. Mereka tidak tahu, ultimatum itu adalah langkah terakhir sebelum kebenaran terungkap. Dan saat kebenaran itu muncul ke permukaan, tidak akan ada lagi ancaman, hanya penyesalan yang terlambat. Malam itu menjadi salah satu malam terberat dalam hidup Rico dan Linda. Setelah semua tekanan dan ancaman yang datang bertubi-tubi, suasana rumah mereka terasa sunyi dan penuh beban. Linda duduk termenung, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Ia mencoba menenangkan diri, namun bayangan ultimatum keluarganya terus menghantui pikirannya. Di sisi lain, Rico memperhatikan istrinya dengan perasaan bersalah yang mendalam. Dengan suara pelan, Rico akhirnya memecah keheningan. Ia berjanji bahwa semua ini tidak akan berlangsung lama. Linda menatapnya dengan mata ragu. Bukan karena ia tidak percaya pada Rico, melainkan karena ia sudah terlalu sering berharap dan terluka. Rico menggenggam tangan istrinya dan berkata dengan tenang, bahwa esok hari segalanya akan berubah. Kalimat itu terdengar sederhana, namun di baliknya tersimpan keputusan besar yang telah ia ambil. Bagi Linda, janji itu terasa seperti harapan terakhir. Ia ingin mempercayainya, namun kenyataan selama ini membuatnya sulit berharap. Ia bertanya, bagaimana mungkin satu hari bisa mengubah semua yang telah terjadi bertahun-tahun? Rico tidak menjelaskan banyak. Ia hanya meminta Linda untuk tetap tenang dan mempercayainya satu kali lagi. Kesunyian kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini disertai dengan perasaan menunggu sesuatu yang tak pasti. Di sisi lain, keluarga besar Linda mendengar kabar tentang janji Rico itu. Reaksi mereka bukan rasa penasaran, melainkan tawa sinis. Mereka menganggap janji tersebut sebagai bukti terakhir dari ketidakmampuan Rico. Bagi mereka, pria yang selama ini tak pernah menunjukkan apa-apa, tak mungkin melakukan perubahan besar dalam semalam. Mereka yakin, janji itu hanya akan berakhir sebagai kekecewaan baru bagi Linda. Namun yang tidak mereka ketahui, malam itu Rico tidak tidur. Ia menghubungi orang-orang yang selama ini berada di balik layar hidupnya. Satu persatu, pesan dan panggilan ia lakukan dengan tenang, seolah semua telah ia rencanakan sejak lama.
Janji yang ia ucapkan bukanlah janji kosong. Itu adalah awal dari sebuah perubahan yang akan mengguncangkan banyak orang. Bagi Riko, janji itu bukan tentang membuktikan diri kepada keluarga mertua, melainkan tentang melindungi rumah tangganya. Ia tahu setelah esok hari, tidak akan ada lagi ruang untuk keraguan. Janji yang diremehkan itu akan menjadi awal dari kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Pagi hari datang dengan suasana yang berbeda. Linda terbangun dengan perasaan campur aduk, antara berharap dan takut kecewa. Riko sudah bangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak tenang, seolah semua beban semalam tidak pernah ada. Tanpa banyak bicara, ia hanya meminta Linda untuk bersiap, karena hari itu mereka harus menghadiri sebuah acara penting. Linda ingin bertanya, namun memilih diam, menunggu penjelasan yang mungkin akan datang dengan sendirinya. Tak lama kemudian, ponsel para anggota keluarga besar Linda mulai berbunyi. Satu persatu pesan masuk dengan isi undangan resmi ke sebuah acara di pusat kota. Lokasi yang tertera adalah gedung megah yang biasanya hanya digunakan untuk acara-acara eksklusif. Banyak dari mereka mengernyitkan dahi. Tidak ada yang merasa pernah mendaftar atau diundang ke acara sebesar itu. Kebingungan berubah menjadi keheranan saat mereka melihat nama penyelenggara acara. Tertulis jelas, Riko, nama yang selama ini mereka anggap tidak berarti apa-apa. Reaksi pertama adalah tawa. Mereka mengira itu hanya kebetulan atau kesalahan sistem. Beberapa bahkan menduga Riko hanya numpang nama atau mencoba mencari perhatian setelah merasa terpojok. Namun, undangan itu nyata, disertai detail acara yang rapi, agenda yang jelas, dan konfirmasi kehadiran yang profesional. Keraguan mulai muncul, meski tidak ada yang berani mengakuinya. Rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa meremehkan. Akhirnya, dengan berbagai pikiran di kepala masing-masing, mereka memutuskan untuk datang. Saat hari beranjak siang, satu persatu keluarga Linda tiba di lokasi. Gedung itu berdiri megah dengan penjagaan ketat dan suasana yang tertata rapi. Karpet, dekorasi, dan deretan mobil mewah di halaman membuat mereka merasa asing. Beberapa dari mereka mulai merasa tidak nyaman. Ini bukan tempat yang biasa mereka datangi. Di tengah kebingungan itu, Riko dan Linda tiba. Penampilan Riko tetap sederhana, tanpa tanda-tanda pamer. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin tegang. Linda menggenggam tangan suaminya erat, masih belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Keluarga besar Linda saling bertukar pandang. Ada yang mulai merasa salah menilai, ada pula yang masih bertahan dengan kesombongan. Namun satu hal pasti, undangan misterius ini bukan kebetulan. Tanpa mereka sadari, mereka telah melangkah masuk ke hari yang akan mengubah cara pandang mereka selamanya. Suasana di dalam gedung megah itu terasa berat dan penuh tanda tanya. Lampu-lampu terang menyinari ruangan luas yang dipenuhi tamu berpakaian rapi. Para keluarga Linda duduk dengan perasaan tidak nyaman. Mata mereka terus mengamati sekeliling, mencoba memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Di dalam hati, sebagian dari mereka mulai merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Acara dibuka dengan sambutan singkat dari pembawa acara. Dengan suara tegas dan penuh wibawa, ia menyebutkan bahwa hari itu adalah momen penting bagi sebuah perusahaan besar yang akan mengumumkan langkah strategis ke depan. Nama perusahaan disebut, diikuti dengan angka-angka fantastis yang membuat banyak orang terperangah. Keluarga Linda saling berpandangan. Semua terdengar terlalu besar untuk dikaitkan dengan Riko. Ketika pembawa acara mengumumkan nama pemilik dan pemimpin utama perusahaan, ruangan seketika hening. "Mohon sambut, Bapak Riko." Nama itu bergema di seluruh ruangan. Wajah-wajah yang tadi penuh keraguan berubah pucat. Jantung Linda berdegup kencang. Ia menatap suaminya, tak mampu berkata apa-apa. Riko melangkah ke atas panggung dengan tenang. Tidak ada kesombongan, tidak ada senyum kemenangan. Ia berdiri di sana sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai menantu miskin yang selama ini mereka hina. Di layar besar, profil perusahaan dan perjalanan bisnisnya ditampilkan. Angka omset, cabang perusahaan dan pengaruhnya di berbagai sektor membuat semua orang terdiam. Semua bukti itu nyata dan tak terbantahkan. Keluarga Linda merasa seolah dunia mereka runtuh dalam sekejap. Orang yang selama ini mereka remehkan ternyata adalah sosok yang memiliki kekuatan dan pengaruh luar biasa. Setiap hinaan, setiap ejekan,
kini terngiang kembali di kepala mereka. Tidak ada satupun yang berani menatap Riko dengan berani. Riko mulai berbicara. Suaranya tenang namun tegas. Ia menjelaskan bahwa ia sengaja menyembunyikan identitasnya bukan untuk menipu, melainkan untuk hidup sederhana dan menjaga ketulusan dalam hubungannya. Ia tidak menyebutkan hinaan yang pernah ia terima, namun kata-katanya cukup untuk membuat semua orang merasa tersindir. Linda menitikkan air mata, bukan karena terkejut semata, melainkan karena akhirnya ia memahami beban yang selama ini dipikul suaminya sendirian. Di saat yang sama, keluarga besarnya hanya bisa tertunduk. Identitas Riko yang terungkap bukan hanya membuka rahasia besar, tetapi juga membuka mata mereka tentang kesalahan yang telah mereka lakukan. Di hari itu, menantu yang dianggap tak berarti berubah menjadi sosok yang tak bisa mereka abaikan lagi. Identitas yang terungkap menjadi awal dari perubahan besar, sekaligus akhir dari semua prasangka yang selama ini mereka pelihara. Setelah identitas Riko terungkap, suasana di dalam gedung megah itu berubah drastis. Kebanggaan yang selama ini terpancar dari wajah keluarga besar Linda perlahan menghilang, digantikan oleh raut pucat dan tatapan kosong. Mereka yang tadi duduk dengan dada membusung, kini menundukkan kepala, seolah tak sanggup menghadapi kenyataan pahit yang baru saja menampar harga diri mereka. Kata-kata Riko yang sederhana namun tegas masih terngiang di telinga mereka. Setiap kalimat terasa seperti cermin yang memantulkan kembali semua sikap buruk yang pernah mereka tunjukkan. Ingatan tentang ejekan, hinaan, dan perlakuan merendahkan datang bertubi-tubi. Kini mereka menyadari bahwa kesalahan terbesar mereka bukan sekedar menilai Riko dari luar, tetapi mengukur nilai manusia dari harta semata. Beberapa anggota keluarga mulai menunjukkan reaksi yang berbeda. Ada yang menatap Riko dengan mata berkaca-kaca, ada pula yang berusaha mendekat dengan senyum canggung. Namun rasa malu membuat langkah mereka tertahan. Tidak mudah menghapus kesombongan yang telah lama berakar. Bagi sebagian dari mereka, penyesalan datang terlambat, setelah semua topeng terlepas. Orang tua Linda menjadi yang paling terpukul. Mereka merasa gagal sebagai orang tua dan sebagai manusia. Dengan suara bergetar, mereka menyadari bahwa tekanan dan ancaman yang mereka lontarkan telah melukai putri mereka sendiri. Linda yang berdiri di samping Riko hanya bisa memegang tangan suaminya erat-erat. Ia tidak mengucapkan apa-apa, namun matanya berbicara tentang luka yang selama ini ia pendam. Riko mengamati semua itu dengan hati yang tenang. Ia tidak menunjukkan kepuasan atau kemenangan. Baginya momen ini bukan tentang membalas hinaan, melainkan tentang membuka mata. Ia tahu penyesalan yang muncul sekarang adalah hasil dari sikap mereka sendiri. Tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya, namun keheningan yang tercipta justru terasa jauh lebih menyakitkan. Di tengah keheningan itu, beberapa anggota keluarga akhirnya berani meminta maaf. Kata maaf diucapkan dengan suara lirih, penuh rasa bersalah. Namun mereka juga menyadari bahwa tidak semua luka bisa sembuh seketika. Penyesalan memang datang, tetapi waktunya sudah terlambat untuk menghapus semua yang telah terjadi. Bab ini menjadi titik di mana kesombongan runtuh sepenuhnya. Keluarga besar Linda dipaksa belajar dengan cara yang pahit, bahwa menghormati manusia seharusnya tidak menunggu kekayaan terungkap. Dan bagi Riko, penyesalan mereka bukanlah hadiah, melainkan pelajaran yang harus mereka tanggung seumur hidup. Di tengah suasana yang masih dipenuhi rasa malu dan penyesalan, semua mata tertuju pada Riko. Banyak yang menunggu reaksinya. Apakah ia akan meluapkan amarah, membalas hinaan dengan kata-kata tajam, atau menunjukkan kekuasaannya sebagai bentuk balas dendam? Namun yang terjadi justru sebaliknya. Riko tetap berdiri dengan sikap tenang. Seolah badai emosi di sekelilingnya tidak menggoyahkan hatinya sedikitpun. Ia memandang satu persatu wajah keluarga besar Linda. Wajah-wajah yang dulu penuh kesombongan, kini tampak rapuh dan tidak berdaya. Riko menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Dengan suara yang lembut namun jelas, ia mengatakan bahwa semua yang terjadi hari itu bukanlah untuk mempermalukan siapapun. Ia tidak pernah berniat menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk menginjak orang lain, karena ia sendiri pernah merasakan bagaimana rasanya dipandang rendah.
Riko menegaskan bahwa selama ini ia memilih diam bukan karena takut atau tidak mampu, melainkan karena ia ingin menjaga hati Linda dan keutuhan rumah tangga mereka. Ia tidak ingin konflik dengan keluarga mertua merusak cinta yang telah mereka bangun bersama. Baginya, harga diri seorang pria tidak ditentukan oleh seberapa keras ia membalas hinaan, tetapi oleh seberapa besar ia mampu menahan diri demi orang yang ia cintai. Linda mendengarkan dengan air mata mengalir perlahan. Baru saat itu ia benar-benar memahami betapa besar pengorbanan suaminya. Semua kesabaran yang selama ini ia lihat ternyata bukan sikap pasrah, melainkan bentuk cinta yang paling tulus. Ia menggenggam tangan Riko dengan erat, seolah ingin mengatakan bahwa ia tidak akan lagi meragukan pria yang berdiri di sampingnya. Riko juga menolak segala bentuk pujian berlebihan yang mulai bermunculan. Ia tidak ingin diperlakukan istimewa hanya karena kekayaannya kini terungkap. Ia berharap hubungan mereka bisa dibangun kembali di atas rasa saling menghormati, bukan rasa takut atau kepentingan. Kata-katanya membuat banyak orang tertunduk, karena mereka sadar betapa kecilnya sikap mereka selama ini. Di saat itulah Riko menunjukkan kebesaran hati yang sesungguhnya. Ia memaafkan meski tidak melupakan. Ia membuka pintu untuk perubahan tanpa menuntut balasan apapun. Sikap mulianya menjadi tamparan paling keras bagi mereka yang pernah meremehkannya. Bukan kekayaan yang membuat Riko besar, melainkan hatinya yang lapang dan pilihannya untuk tetap menjadi manusia yang beradab. Hari itu menjadi titik balik bagi semua yang hadir. Setelah semua rahasia terbuka, setelah kesombongan runtuh dan penyesalan terucap, suasana perlahan berubah menjadi lebih tenang. Keluarga besar Linda mulai menyadari bahwa apa yang mereka kejar selama ini bukanlah kehormatan sejati, melainkan pengakuan kosong yang dibungkus oleh harta dan status. Dan di hadapan mereka berdiri seorang pria yang telah membuktikan bahwa kehormatan tidak selalu datang dari apa yang tampak di luar. Riko tidak meminta perlakuan istimewa. Ia tetap bersikap sederhana, berbicara dengan tutur kata yang sama seperti sebelum identitasnya terungkap. Sikap itulah yang justru membuat banyak orang semakin merasa malu. Mereka menyadari bahwa selama ini Riko telah memberi pelajaran hidup tanpa pernah berniat menggurui. Kesederhanaannya adalah cermin yang memantulkan kesalahan mereka sendiri. Hubungan keluarga Linda perlahan mulai berubah. Orang tuanya mencoba memperbaiki sikap, bukan dengan hadiah atau janji, tetapi dengan rasa hormat yang tulus. Mereka belajar mendengarkan, bukan menghakimi. Linda yang selama ini terjebak di antara dua dunia, akhirnya bisa bernafas lega. Ia tidak lagi harus memilih antara keluarga dan suaminya, karena keduanya mulai berjalan ke arah yang sama. Bagi Riko, kehormatan sejati bukanlah ketika orang lain menunduk karena takut atau kagung pada kekayaannya. Kehormatan sejati adalah ketika ia mampu mempertahankan nilai-nilai yang ia pegang sejak awal: kesabaran, ketulusan, dan kesetiaan. Ia membuktikan bahwa kekuatan terbesar seorang manusia terletak pada kemampuannya mengendalikan diri, bukan pada seberapa besar kekuasaan yang ia miliki. Waktu berlalu, dan kisah Riko menjadi pembicaraan. Namun ia tetap memilih hidup sederhana bersama Linda. Tidak ada pamer, tidak ada balas dendam, hanya kehidupan yang dijalani dengan rasa syukur. Dari pria yang dianggap beban, Riko kini dikenang sebagai sosok yang mengajarkan arti menghormati manusia tanpa syarat. Bab terakhir ini menutup perjalanan panjang yang penuh luka dan pelajaran. Kehormatan sejati akhirnya menemukan tempatnya, bukan di mata orang yang sombong, tetapi di hati mereka yang mau belajar dari kesalahan. Dan bagi Riko serta Linda, kebahagiaan bukan lagi tentang pembuktian, melainkan tentang hidup tenang dengan hati yang bersih. Kisah Riko dan Linda mengajarkan kita satu pelajaran penting yang sering terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa manusia terlalu mudah menilai, terlalu cepat meremehkan, dan terlalu yakin bahwa harta adalah ukuran segalanya. Padahal, di balik kesederhanaan seseorang, bisa tersimpan ketulusan, kekuatan, dan nilai yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat di permukaan. Riko tidak menjadi besar karena kekayaannya. Ia menjadi besar karena kesabarannya, karena pilihannya untuk tidak membalas hinaan dengan kebencian,
dan karena keberaniannya menjaga cinta di tengah tekanan yang menghancurkan. Ia membuktikan bahwa diam bukan selalu tanda kalah, dan rendah hati bukan berarti lemah. Justru dari situlah kehormatan sejati lahir. Melalui cerita ini, kita diingatkan untuk berhenti meremehkan orang lain hanya karena kondisi ekonomi, pekerjaan, atau penampilan. Karena bisa jadi, orang yang hari ini kita anggap tidak berarti, justru sedang diuji untuk menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari kita. Hormatilah setiap manusia, bukan karena apa yang mereka miliki, tetapi karena mereka adalah manusia. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ambillah pesannya dan terapkan dalam kehidupan nyata. Jadilah pribadi yang tidak mudah menghakimi, tidak sombong saat berada di atas, dan tidak putus asa saat berada di bawah. Karena hidup selalu punya cara untuk membalikan keadaan, seperti kisah Rico yang akhirnya membuka mata banyak orang. Terima kasih sudah menonton dan menyimak cerita ini sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna, inspirasi, dan pelajaran hidup lainnya. Saya pamit undur diri, tetaplah menjadi manusia yang rendah hati, dan sampai jumpa di video berikutnya.